Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rifki Aditya Yoga Pratama di Dekai Naru Channel. Oke, hari ini hari Sabtu ya, malam minggu. Ini baru pulang langsung mandi. Rencananya mau main, tapi ingat konten dulu. Soalnya kalau udah main lupa nggak bikin konten. Jadi sebelum berangkat main wajib konten dulu. Oke, melanjutkan konten yang kemarin soal sub for sub, dan rupanya banyak peminatnya gitu ya. Ya walaupun banyaknya itu nggak seberapa, cuma rupanya banyak yang pengen tahu gitu dari teman-teman aku gitu. Daripada aku ngejelasin satu-satu lewat chat atau lewat telepon satu-satu, mending aku kan bikin video kayak gini kan. Oke, lanjut saja. Sub for sub plus minusnya sub for sub, kan udah tahu kan di konten aku yang sebelumnya. Sub for sub itu apa? Yaitu tuker-tukeran sub, view, dan lain-lain dengan orang lain supaya channel kita cepat berkembang. Kali ini saya mau menjelaskan tentang positif dan negatifnya program sub for sub ini. Langsung saja cekidot. Udah aku catat tadi apa aja, soalnya kalau nggak dicatat banyak lupa. Oke, sekarang kita masuk ke hal positifnya dulu dari program sub for sub ini. Yang pertama, subscriber itu bisa naik cepat banget. Itu udah saya buktikan sendiri dari channel saya dulu yang sebelumnya saya belum tahu program sub for sub ini. Udah berapa bulan dan berbagai uploadan video sudah saya kirim ke ke YouTube, dan udah aku share ke grup-grup apa aja itu, tapi nggak ada yang nonton ya. Jadi dengan program ini subscriber bisa naik dan viewer juga meningkat, riwayat viewnya bisa meningkat. Yang kedua adalah itu tadi, riwayat view bisa meningkat ya. Terus yang ketiga, dari program sub for sub ini kita bisa punya banyak referensi video atau konten, karena mau nggak mau kita kan melihat channel orang lain, melihat video orang lain, dan dari kita melihat video orang lain itu kita makin banyak menemukan hal-hal baru gitu, konten unik, terus cara editing yang bagus, cara penyampaian yang bagus gitu. Jadi itu hal positifnya ya. Terus selanjutnya adalah meningkatkan jam tayang. Itu otomatis ya, kalau namanya viewer banyak, jam tayangnya pasti juga meningkat walaupun nggak banyak ya. Yang keenam adalah menambah wawasan di dunia per-YouTubean. Itu otomatis dengan kamu masuk ke grup-grup yang berhubungan dengan YouTuber baru, otomatis di situ banyak informasi yang bakal kamu temuin soal per-YouTubean, dan itu kamu tinggal pilih-pilih aja mana yang penting, mana yang enggak, dan mana yang bermanfaat. Itu di situ banyak banget ya. Jadi usahakan sebanyak mungkin masuk ke grup-grup yang berhubungan dengan YouTuber pemula. Di situ ilmunya banyak banget, dari gimana cara ningkatin subscriber, gimana cara naikin jam tayang, gimana supaya proses sub for sub kita itu diakui oleh pihak YouTube, terus gimana cara monetisasi. Seperti itu banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan dari grup-grup yang berhubungan dengan sub for sub ini. Selanjutnya adalah channel lebih cepat termonetisasi. Itu otomatis ya. Kalau kita nggak ikut program sub for sub ini, ya kayaknya nggak termonetisasi ya. Apalagi yang memang niat membangun YouTube-nya itu untuk menghasilkan duit ya. Itu kalau nggak ikut program sub for sub ini sangat susah untuk cepat termonetisasi. Dan otomatis informasi tentang lancarnya proses monetisasi kita nggak bakal tahu kalau kita nggak ikut sub for sub ini dan tidak masuk ke dalam grup-grup yang berhubungan sub for sub. Oke, itu aja positifnya ya yang udah saya catat.
Terus nanti kalau ada lagi ya cari tahu sendirilah kalian ya, dari ikutin aja prosesnya, nanti kalian akan tahu plus minusnya, dan itu positifnya aja. Selanjutnya kita masuk ke minusnya dari sub for sub ini. Minusnya ini yang bikin sakit hati, jadi kalian harus tahu minus-minusnya. Yang pertama pasti ya, sub for sub itu boros kuota, soalnya kita akan streaming kan. Tapi kan rata-rata kalau yang nama ya orang zaman sekarang siapa sih yang nggak mainan YouTube, daripada mainan YouTube-nya terbuang sia-sia nggak dapat apa-apa cuma bengong kan, mending digunakan untuk support sub ini ya kan. Sama-sama ya sama-sama bengong nonton YouTube, tapi kan support sub ada manfaatnya untuk kita ya kan, daripada cuma nonton-nonton nggak jelas gitu. Terus yang kedua adalah sub rawan hilang atau jadi spam. Nah ini yang paling rawan ya, support sub itu jadi banyak sekali masalahnya ya. Jadi nggak serta-merta kita nge-sub channel seseorang, orang nge-sub channel kita itu bakal diakui oleh YouTube atau Google. Jadi ada aturan mainnya, dan itu sudah saya riset ya. Jadi ada ilmunya supaya sub kita itu diakui oleh YouTube. Dan ini menurut sebenarnya ilmu ini bukan didapat dari YouTube-nya, jadi YouTube-nya nggak ngasih tahu harus gini enggak. Ini adalah riset pengalaman saya dan teman-teman saya gitu. Kita kan sering sharing, oh gini. Apa sih yang bikin sub hilang gitu kan. Jadi nanti saya akan berbagi supaya subnya nggak hilang. Jadi di dalam sub for sub ini, sub yang kita berikan ke seseorang itu rawan hilang kalau nggak tahu gimana prosesnya. Kalau asal ngesub aja itu bisa hilang dan sia-sia. Yang ketiga adalah sering terjadi ketidakseimbangan antara subscriber dan jam tayang. Nah ini buat kalian yang suka ngejar subscriber banyak banget. Untuk dimonetisasi sendiri adalah kita butuh 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ya, 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah kalau kita fokusnya cuma nyari subscriber, biasanya itu kita cuma main di sub-suban doang tapi nggak ditonton ya kan, atau aturan nontonnya kurang. Akhirnya nanti bener subscribernya udah tembus 1000 tapi jam tayangnya cuma 500 jam atau mungkin di bawah itu malah, jadinya nggak termonetisasi. Jadi gimana? Ini syarat monetisasi ini sendiri adalah jangka waktunya adalah 1 tahun. 1 tahun supaya bisa mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nanti kalau udah lewat 1 tahun itu jadi jam tayangnya jadi 0 lagi, ngulang lagi dari awal. Sementara subscribernya tetap nggak hilang, cuma jam tayangnya. Jadi kalau sering terjadi ketidakseimbangan antara itu. Jadi kalau kita terlalu fokus ngejar subscriber, banyakin sub doang, kalau yang memang berambisi buat dapetin duit dari YouTube, kalau terjebak di sub for sub terus, itu nggak bakal bisa dimonet juga. Kesusahan proses monetnya, soalnya nggak dapet jam tayangnya. Jadi sub for sub ini hanya digunakan untuk supaya nambah subscriber dan channelmu bisa nongol di YouTube gitu ya. Selanjutnya menemukan orang-orang aneh. Nah ini dalam proses support sub ini otomatis kita kan sering melakukan inbox, komunikasi dengan orang-orang baru. Di situ kita bakal menemukan orang-orang aneh, beneran aneh di mata kita, atau mungkin kitanya yang aneh di mata mereka gitu. Jadi ya nanti kalau sudah jalan kalian sering melakukan support sub, bakal tahu lah orang-orang anehnya itu gimana. Nggak bisa saya jelaskan. Selanjutnya adalah membosankan. Yang namanya support sub itu membosankan ya, karena kita dipaksa nonton video yang bukan dunia kita. Kadang kan aku tuh suka video yang macam-macam ya cuma saya nggak suka game. Kadang jujur aja kalau saya support sub sama yang channel-channel gaming itu saya videonya saya puter, saya geletakin gitu aja HP-nya, nggak saya tonton. Soalnya saya nggak ngerti juga kan soal game, jadi ya gitu aja. Yang penting kalau udah
sesuai dengan perjanjian 3 menit, 4 menit atau 5 menit gitu, saya screenshot gitu doang. Oke, itu aja ya. Terus sekarang masuk ke pembahasan soal support sub supaya nggak jadi spam, supaya nggak hilang, nggak sia-sia proses kita ya kan. Kan sayang banget kita udah buang-buang kota, buang-buang waktu supaya sub kita hilang gitu kan. Itu jadi di YouTube itu semakin ketat ya persaingan antara YouTuber, karena peminat YouTuber itu semakin banyak, otomatis kalau banyak kan seleksinya juga semakin ribet. Dan sekarang banyak orang yang ngejar pengen jadi YouTuber, pengen berpenghasilan di YouTuber, jadi cara-cara yang nggak bener kayak support ini sebenarnya kan nggak terlalu dibenarkan ya. Tapi ya mau gimana lagi, kalau nggak gini ya nggak bisa gitu. Jadi sama pihak YouTube-nya sendiri support ada prosedurnya gitu, prosedurnya supaya sub kita diakui gitu. Gimana aja itu? Yang pertama adalah yang pasti nih ya, jangan biasakan kita baru buka channel seseorang terus langsung di sub, like, terus lonceng, belum ditonton videonya itu udah dipencet dulu tek, baru ditonton. Itu rawan jadi spam. Jadi gimana yang bagus itu? Yang pertama adalah dibuka channelnya dulu ya, ditonton videonya 1 menit, 2 menit atau 3 menit, baru di sub, like, komen dan lain-lain gitu. Habis itu nggak langsung di stop kalau bisa ya. Habis melakukan itu semua, tonton dulu beberapa detik lah, mungkin 15 detik atau mungkin 1 menit atau sampai habis juga nggak apa-apa. Intinya jangan di sub di awal, sebelum ditonton udah di sub, itu rawan jadi spam. Terus komen. Nah, komen kalau ini sering sekali terjadi ya, kalian main support sub terus ninggalin komen hadir, semangat, terus apalagi mantap, istimewa, cuy. Intinya komen-komen yang pasaran kayak gitu itu rawan jadi spam. Dan kalaupun nggak jadi spam, nanti saat monetisasi, komen-komen yang kayak gitu itu bermasalah. Ini aku dapat info dari teman-teman yang udah monet ya. Komen-komen yang kayak gitu itu bermasalah, dan yang pakai stiker-stiker senyum, ketawa, tangan dan lain-lain itu hindari itu, yang kayak gitu hindari. Itu mengganggu saat proses monetisasi. Jadi kalau dikira komennya mubazir, mending gak usah komen, beneran. Kalau memang niat mau komen, tonton videonya terus komen yang sesuai arah dengan videonya gitu aja. Jangan cuma absen terus hadir, apa itu merugikan, bener, merugikan proses support sub. Terus apalagi, biasanya kita main support sub itu di grup-grup itu banyak yang nulis nggak amanah, nggak tetek bengek dan apa itu, nyalain orang lain, padahal kesalahan bisa di diri kita sendiri ya kan. Jadi hilangnya subscriber itu biasanya dipengaruhi karena tadi belum apa-apa sudah melakukan support sub, belum nonton video ada sub, terus nonton terlalu cepat, misalnya videonya itu durasinya panjang tapi dia nonton cuma di bawah 1 menit langsung sub, like dan komen, itu jadi spam. Terus apalagi nontonnya dicepetin, orang-orang licik ini kayak gitu biasanya. Perjanjian kan kita screenshotan itu kan misalnya 3 menit ya bang gitu, terus dia biar cepat dicepetin di menit 2 menit berapa detik gitu, jadi nontonnya cuma 1 menit, nggak 3 detik, nggak 3 menit, terus 3 menitnya dipoto, di screenshot, dikasihin. Itu orang-orang nakal, itu jangan ditiru ya. Yang kayak gitu rawan jadi spam. Apalagi yang bisa jadi spam adalah link. Kalian nyebar link channel kalian terus ditonton, itu rawan jadi spam, beneran rawan jadi spam. Jadi daripada kalian nyebar link kalian, misalnya di inbox kamu kasih link gitu, terus dia nonton dari link itu rawan ketahuan jadi spam, bener. Mending kalian tulis nama channel kalian biar diketik, selain
mengurangi resiko spam itu juga kan karena diketik di pencarian YouTube itu juga pengaruh kan, otomatis nama channel kalian kan akan sering diketik, itu juga ada efeknya. Jadi nama channel kalian sering muncul gitu daripada bagi link. Bagi link itu fungsinya untuk ngejar jam tayang, bukan naikin subscriber. Kalau untuk ngejar jam tayang, bagi link itu diperlukan karena nggak ngefek kan subscribernya. Yang terpenting adalah ada orang nonton, ada masuk ke channel kita nonton gitu. Terus ini juga pengaruh, misalnya 2 orang tuker-tukeran sub, waktunya tuh berdekatan banget. Misalnya yang ini si A si B, si A ini, bang saya OTW duluan, saya nonton video, ditonton, udah berapa menit ditonton, dikirim ke sini, dan seketika itu juga ini juga nonton terus dikirim balik ke sini. Itu waktunya kan deket banget, atau bahkan mungkin bareng. Itu rawan jadi spam. Entah yang mana yang jadi spam nggak tahu, bisa jadi dua-duanya jadi spam. Jadi nggak diakui subnya itu nggak diakui sama YouTube karena berbarengan itu tadi atau berdekatan. Itu yang bisa bikin hilangnya subscriber. Terus ada lagi yang bikin hilang subscriber itu, kamu akun saya nih nge-sub punya seseorang terlalu sering dalam waktu sehari, itu juga sub yang saya berikan bisa jadi zong, hilang beneran. Jadi hilangnya subscriber itu bukan karena orangnya nggak amanah dan lain-lain, terkadang juga karena faktor ketidaktahuan cara sub yang bener gitu. Jadi misalnya nih, saya punya akun satu nih, nge-sub dalam sehari kok melakukan sub punya orang banyak banget gitu kan ya, pengen cepet dapat subscriber kan, otomatis makin sering melakukan kan. Dan saya melakukan sub terlalu sering dan dengan run time yang sama. Misalnya saya nonton punya dia 3 menit sub 3 menit sub 3 menit sub, waktunya tuh nggak berubah-ubah, itu jadi spam. Mungkin cuma 1, 2, 3 kali, 4 kali sampai 5 kali diakui sama YouTube, terus yang selanjutnya itu nggak diakui kalau waktunya sama 3 menit terus 3 menit. Jadi untuk menghindari itu adalah waktunya itu dibeda-bedain. Jadi bisa 3 menit, 2 menit, 4 menit, 5 menit, harus berubah-ubah terus. Jadi mungkin 2 kali 3 menit, habis itu 4 menit terus. Pokoknya jangan continue 3 menit. Itu bisa menghilangkan subscriber yang kamu berikan ke orang lain. Begitu juga orang lain yang lakukan ke kamu, itu bisa menghilangkan. Terus ada lagi yang bikin hilang subscriber itu adalah akun bodong. Akun bodong ini bisa hilang subscribernya. Akun bodong itu gimana? Kita bikin channel YouTube, di situ nggak ada foto profilnya, nggak ada videonya, nggak ada apa-apanya, itu biasanya nggak dihitung jadi sub. Jadi hilangnya subscriber itu nggak langsung hilang ya. Jadi misalnya aku nge-sub punya seseorang saat ini, jebret gitu, mungkin bener dia akan muncul, subscriber yang saya berikan akan muncul, akan nambah subscribernya. Cuma 1 hari kemudian biasanya terjadi saat sore hari, jam 5 sore sampai jam 6, jam 7 itu. Sore hari itu akan ada pengresetan dari pihak YouTube-nya. Otomatis subscriber kalian akan banyak yang hilang pada jam-jam itu, jam 5 sore itu. Jadi kalau kalian kok hari ini main subnya nambah terus kencang-kencang, itu jangan berpuas diri dulu. Lihat besoknya, besok sore atau besok malam gitu. Kalau permanen gitu berarti alhamdulillah. Tapi kalau hilang ya faktor-faktor yang tadi itu yang mempengaruhi hilangnya subscriber. Terus gimana cara mengatasi itu semua? Sebenarnya bukan mengatasi, hanya meminimalisir hilangnya subscriber supaya kita nggak rugi dan nggak merugikan orang lain ya kan. Itu adalah kalau bisa nih, kalau kalian punya channel YouTube, bikin dua akun ya. Di YouTube itu bikin 2 akun, atau makin banyak makin bagus ya. Jadi satu channel yang khusus buat bikin channel itu gak usah digunakan untuk proses support sub.
Jadi misalnya aku punya dua nih, A sama B channel, A channel sama B channel. A channel ini adalah channel utamaku, dan B channel ini channel keduaku. Jadi ini yang saya gunakan untuk sub for sub. Jadi saya nge-sub punya orang lain itu pakai channel B, dan orang lain nanti balikin subnya di mana, ke channel A gitu. Dan jangan lupa channel B ini harus tetap diisi video, terus harus ada satu subscribernya supaya jadi channel aktif gitu. Itu kan otomatis kan bisa mengurangi beberapa hal yang menghilangkan subscriber tadi. Contohnya ya proses support sub yang terlalu berdekatan, otomatis kan nggak jadi deket-deketan. Soalnya ini ngesubnya ke channel A, jadi A nggak mungkin balik ke sini, yang balikin kan si B. Jadi bisa meminimalisir hilangnya subscriber seperti itu. Oke, jadi gitu aja dulu ya. Udah panjang durasinya. Dan kalau pengen tahu hal yang lainnya, sebenarnya banyak banget sih yang mempengaruhi subscriber hilang. Itu nggak cuma itu doang, terus yang mengganggu monetisasi dan lain-lain itu banyak banget. Dan saya dapat ilmu kayak gini itu dari teman-teman, dari grup WA ya, yang dominan tuh grup WA. Saya punya grup WA di situ yang isinya itu adalah menaikkan jam tayang. Di situ ada informasi-informasi yang bermanfaat banget, alhamdulillah ya. Di situ saya jadi banyak tahu soal dunia per-YouTubean. Barangkali kalian mau minat nanti gabung di situ, tapi kalau udah masuk ke situ jangan share link YouTube kalian ya. Kalian di kick out sama adminnya galak banget. Jadi kalau kalian mau masuk ke situ yang sopan, terus baca dulu deskripsi grupnya, aturan mainnya. Kalau nggak ngerti mending nonton dulu gimana cara kerjanya. Di situ kita bisa naikin jam tayang gitu, ada sistem arisan seperti itu. Oke, untuk kali ini cukup sekian dulu dari saya. Dan apabila ada yang kurang dimengerti atau mungkin mau nambahin informasi, boleh komen. Saya juga menerima masukan dan saya menerima komenan, dan saya akan sangat berterima kasih sekali jika channel saya ini diapresiasi. Dan bagi yang udah like, komen, dan subscribe, bisa di share ya. Kita sama-sama maju ya kan, sama-sama punya niat buat berpenghasilan dari rumah ya kan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian semua. Cukup sekian karena saya mau main. Doakan supaya channel saya cepat berkembang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.